Kepemimpinan Otokratis. Dosen pembimbing Dr. Darwis Eskep Mkes. Yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama, penjelasan materi kepemimpinan otokratis, contoh kepemimpinan otokratis, video referensi mengenai tokoh dunia dengan kepemimpinan otokratis. Apa itu kepemimpinan otokratis? Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kendali penuh atas keputusan dan arah organisasi, dengan sedikit atau tanpa partisipasi dari anggota tim. Dalam gaya ini, pemimpin bertindak sebagai otoritas tunggal yang menentukan kebijakan, membuat keputusan, dan mengarahkan jalannya organisasi tanpa banyak konsultasi atau masukan dari bawahan. Ciri-ciri kepemimpinan otokratis. Yang pertama, kontrol penuh. Pemimpin yang mengendalikan semua aspek. Yang kedua, keputusan terpusat. Hanya pemimpin yang dapat memutuskan. Yang ketiga, minim kolaborasi. Pendapat tim sangat jarang dilibatkan. Yang keempat, hierarki tegas, struktur jelas dengan aturan yang ketat. Kelebihan dari kepemimpinan otokratis. Yang pertama, cepat dan efisien. Keputusan yang dibuat cepat tanpa diskusi yang panjang. Yang kedua, kejelasan, perintah jelas dan mengurangi kebingungan. Yang ketiga, konsisten, kebijakan diterapkan dengan seragam. Kekurangan dari kepemimpinan otokratis. Yang pertama, minim inovasi, ide baru sering sulit muncul. Yang kedua, motivasi rendah, tim merasa sering tidak dihargai. Dan yang ketiga, stres tinggi, suasana kerja sering membuat tegang. Situasi yang tepat untuk kepemimpinan otokratis. Yang pertama, krisis atau darurat. Gaya ini cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat. Struktur organisasi ketat, diterapkan pada organisasi dengan kontrol ketat. Tim kurang berpengalaman, cocok untuk tim yang memerlukan arahan yang jelas. Contoh penerapan kepemimpinan otokratis. Yang pertama, militer. Disiplin dan struktur yang ketat membutuhkan gaya ini. Perusahaan skala kecil, pemilik tunggal sering menggunakan gaya ini untuk mengontrol operasional. Perbedaan dengan gaya kepemimpinan lain. Demokratis, keputusan dibuat bersama anggota tim, berbeda dengan otokratis yang terpusat pada pemimpin. Kemudian, laissez-faire, anggota tim memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berlawanan dengan pendekatan otokratis. Contoh pemimpin otokratis. Yang pertama, Louis ke-14, yang kedua, Elizabeth I, dan yang terakhir, Adolf Hitler. Kesimpulannya adalah, kepemimpinan otokratis efektif untuk situasi darurat atau organisasi dengan kontrol ketat, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kreativitas dan semangat kerja tim. Baiklah, saya mengumpulkan kalian di sini karena kita akan mengikuti perlombaan film pendek dan poster. Weni, kamu mengikuti film pendek dan kamu mengikuti poster lama. Nah, ini akan lombanya akan berlangsung selama 1 minggu. Jadi minggu depan sudah harus jadi. Maaf Komti, itu terlalu cepat. Saya rasa saya tidak mampu menyelesaikannya karena waktunya begitu cepat. Tidak bisa, kamu harus. Saya sudah percaya kamu. Saya sudah memantau semua anggota dan saya hanya percaya kamu bisa untuk mengikuti lomba ini. Saya tidak terima penolakan. Saya rasa saya tidak mampu, jadi saya takut hasilnya tidak maksimal. Saya tidak mau tahu. Saya hanya tahu kalau kamu harus mengikuti lomba itu dan kamu harus memberikan hasil yang maksimal. Baik Komti, kami akan mengikutinya. Baik, kalau begitu kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh dari kepemimpinan otokratis dari kelompok kami, kelompok 1, dengan anggota Nama Salsa Nabila, Fani Oktavia Ramadhani. Weni Julistia. Terima kasih. Bye. Dalam sejarah, terdapat berbagai tokoh diktator yang memainkan peran penting dalam pembentukan dunia modern. Para diktator ini seringkali mencapai kekuasaan absolut dengan cara-cara otoriter dan penggunaan kekerasan, serta mengendalikan negara dan masyarakat mereka dengan tangan besi.
Para diktator ini seringkali menggunakan kekuasaan mereka untuk mengontrol negara dan rakyatnya secara totaliter, melalui represi politik, kekerasan, dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa deskripsi tentang beberapa diktator terkenal dalam sejarah. Adolf Hitler adalah pemimpin Nazi Jerman yang dikenal karena kebijakan rasialisnya, penindasan politik, dan kebijakan ekspansionis yang menyebabkan Perang Dunia II dan Holocaust. Joseph Stalin adalah pemimpin Uni Soviet yang dikenal karena kebijakan represifnya, purge politik, dan kebijakan ekonomi kolektivisasi. Jutaan orang meninggal akibat penindasan politik dan kelaparan selama masa kekuasaannya. Benito Mussolini adalah pemimpin fasis Italia yang mendirikan rezim fasis dan dikenal karena kebijakan otoriter, penindasan politik, dan imperialisme Italia. Francisco Franco adalah pemimpin fasis Spanyol yang mengambil alih kekuasaan setelah Perang Saudara Spanyol. Ia mendirikan rezim otoriter dan dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, dan pembatasan kebebasan sipil. Kim Jong-il adalah pemimpin Korea Utara yang melanjutkan rezim otoriter yang didirikan oleh ayahnya, Kim Il-sung. Ia dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan program nuklir yang kontroversial. Saddam Hussein adalah pemimpin Irak yang dikenal karena kebijakan represifnya, pelanggaran hak asasi manusia, dan invasi ke Kuwait yang menyebabkan Perang Teluk. Muammar Gaddafi adalah pemimpin Libya yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Ia mendirikan rezim otoriter dan dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, dan kebijakan luar negeri yang kontroversial. Idi Amin adalah pemimpin Uganda yang naik ke kekuasaan melalui kudeta. Ia dikenal karena kebijakan represifnya, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan yang merugikan minoritas etnis di Uganda. Pol Pot adalah pemimpin Khmer Merah di Kamboja yang bertanggung jawab atas genosida massal yang dikenal sebagai rezim Killing Field. Jutaan orang Kamboja meninggal akibat kebijakan represif, kelaparan, dan kerja paksa selama masa kekuasaannya. Robert Mugabe adalah pemimpin Zimbabwe yang memimpin negara tersebut setelah kemerdekaannya. Meskipun awalnya dianggap sebagai pemimpin yang berjuang untuk kemerdekaan dan penghapusan rasisme, dia menjadi diktator dengan kekuasaan yang berlangsung lama. Mugabe dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia, kebijakan ekonomi yang merusak, dan korupsi yang meluas di Zimbabwe.